Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ristiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Surakarta sekaligus mentor dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita mulai acaranya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini, hari Kamis 19 Juni 2025, kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang kita lakukan di Lab Komputer SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya tentu kita akan nantikan di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Trifajar Saputro SPD selaku moderator dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang kedua adalah pemaparan hasil laporan orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Puspitasari Yan Pertiwi SPD. Kepada Ibu Ayu Puspitasari, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ristiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Surakarta dan sekaligus sebagai mentor dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP 14 Kota Surakarta sebagai peserta seminar pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Ayu Puspitasari Yan Pertiwi SPD dengan NIP PPPK 199001212024 jabatan Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia. Latar belakang untuk seminar pada pagi hari ini. Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, untuk judul laporan, saya mengambil judul pemanfaatan game EdukaPlay Froggy Jump untuk meningkatkan minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia di SMP Negeri 14 Kota Surakarta.
Adapun visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta, 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun visi dan misi SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Visi, terwujudnya sekolah siaga kependudukan yang berbudaya lingkungan dan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk misi, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengembangkan sekolah yang berkarakter dengan usaha. 1. Mengembangkan sikap perilaku yang religius di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. 3. Menciptakan suasana belajar yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. 4. Mengembangkan program kultur sekolah berwawasan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Visi yang ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa dan seluruh warga sekolah tentang peduli kependudukan dengan tujuan agar peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat. Peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk dianalisa sederhana. Dan terakhir, mengurangi drop out atau putus sekolah. Di sini saya mengambil identifikasi isu. Yang pertama, pembelajaran menggunakan metode ceramah, dan yang kedua, rendahnya minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia. Adapun isu yang diangkat adalah rendahnya minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia. Gagasan yang diangkat meningkatkan minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia menggunakan game Edukaplay Froggy Jump. Rencana hasil kerja. Kegiatan pertama, melakukan observasi kelas dan wawancara teman sejawat. Output atau hasilnya, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terkait pembelajaran yang monoton dengan menggunakan metode ceramah serta media pembelajaran yang kurang menarik. Kegiatan kedua, pelaksanaan pembelajaran di mana guru meminta siswa mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia menggunakan naskah berupa kertas. Hasilnya, setelah mengerjakan latihan soal menggunakan media naskah yang berupa kertas, diperoleh hasil yang kurang memuaskan. Masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata.
Ini disebabkan karena anak kurang minat dalam membaca naskah. Kegiatan ketiga, membuat media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Dalam hal ini menggunakan media pembelajaran game online EducaPlay Frogijam. Hasilnya kita memakai game online EducaPlay Frogijam seperti ini. Kemudian kegiatan keempat, pelaksanaan pembelajaran di mana guru meminta siswa mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia menggunakan game EducaPlay Frogijam, dan hasil yang diperoleh adalah meningkatnya nilai yang diperoleh siswa. Ketika awal kita pakai ulangan menggunakan teks naskah pakai kertas, hasil nilai anak itu banyak yang di bawah rata-rata. Ketika saya mencoba untuk menggunakan game EducaPlay, alhamdulillah nilainya banyak yang di atas rata-rata. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan game EducaPlay Frogijam. Hasilnya, adanya peningkatan minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai para siswa. Untuk selanjutnya, rencana kerja 5 tahun. Tahun pertama, membuat dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif di kelas. Tahun kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembelajaran. Tahun ketiga, membuat media pembelajaran yang inovatif dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Tahun keempat, meningkatkan minat baca siswa dengan membuat pojok baca di setiap ruang kelas. Tahun kelima, meningkatkan minat baca siswa dan membuat media digital sebagai sarana literasi siswa. Kita bisa berkolaborasi dengan pihak luar untuk membuat perpustakaan digital ataupun e-book. Kesimpulan, dari hasil laporan orientasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media belajar game EducaPlay Frogijam dapat meningkatkan minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai yang diperoleh siswa. Saran, sebagai ASN PPPK, kita diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar agar ilmu dan keterampilan kita terus berkembang. Terima kasih paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Puspitasari yang telah memaparkan laporan hasil orientasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Sebelum nanti saya berikan ke audiens yang lain, sebelumnya mungkin kepada Ibu Dr. Anda Listiani Damayanti MPD selaku mentor, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Listiani Damayanti. Monggo. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ayu Puspitasari Pertiwi yang sudah menyelesaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang kali ini mengangkat judul pemanfaatan game EducaPlay Frogijam untuk meningkatkan minat baca siswa dalam menjawab latihan soal bahasa Indonesia. Di tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa, hari ini panjenengan bisa mempresentasikan hasil. Tentu sebuah usaha yang patut kita acungi jempol ya. Mudah-mudahan dengan berbagi ini nanti
teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Amin. Terkait dengan materi yang sudah Bu Ayu sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan akses ya. Pertanyaan saya adalah apakah seluruh siswa itu punya akses dan kemampuan digital yang memadai untuk menggunakan EducaPlay Frogijam ini ya. Dan kira-kira kalau ada siswa yang tidak punya akses, itu bagaimana cara Bu Ayu menyikapi kesenjangan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran guru di dalam memandu atau mengevaluasi proses pembelajaran melalui EducaPlay, dalam hal ini di Frogijam tadi ya. Kemudian apakah Bu Ayu membuat panduan atau modul khusus? Ya, saya pikir cukup dua itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anelistiani Damayanti MPD atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai akses untuk game EducaPlay Frogijam. Setiap anak bisa mengakses. Setiap anak yang mempunyai link itu bisa mengakses. Saya rasa untuk tahun sekarang itu setiap anak sudah memiliki HP masing-masing. Kalaupun ada siswa yang tidak memiliki, itu saya menggunakan alternatif satu, menggunakan komputer di kelas. Silahkan anak-anak bisa mengakses EducaPlay itu menggunakan komputer yang ada di kelas. Makanya kenapa saya tadi ada program 5 tahun itu untuk melengkapi sarana dan prasarana, salah satu tujuannya untuk seperti itu. Ketika kita menggunakan media sosial atau menggunakan alat elektronik, ada siswa yang tidak mempunyai, jadi bisa memakai fasilitas sekolah. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, untuk peran guru. Saya untuk modul khusus tidak membuat, tapi saya membuat tutorialnya. Yang pertama, langkah pertama seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya pun di kelas ketika mempraktekkan ini, saya praktekkan dulu. Pertama harus akses, yang pasti Google Chrome itu harus ada akun anak-anak. Dan kelihatannya setiap anak mempunyai akun belajar ID masing-masing. Jadi mereka bisa menggunakan akun mereka masing-masing untuk masuk ke dalam game tersebut. Kemudian untuk penilaian di game tersebut, ketika anak sudah login, saya sebagai administrator dari game tersebut, EducaPlay, saya bisa memantau lewat rekap nilai. Jadi siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa saja yang belum, dan siapa saja yang sudah mempunyai nilai di atas rata-rata, dan siapa saja yang belum, nilainya belum di atas rata-rata. Jadi saya bisa memantau nilai mereka dan kegiatan mereka. Bahkan ada pula kasus ketika anak tersebut itu memperoleh nilai di bawah, mereka mencoba kembali, sehingga mereka berusaha agar mereka itu bagaimana caranya biar bisa dapat nilai di atas KKM. Jadi di dalam kelas itu seperti ini, misal si A itu nilainya di bawah 40, misal 40. Bu, ini saya nilainya 40. Kalau saya coba lagi boleh enggak? Boleh, silahkan. Dan itu rasa penasarannya itu tahu. Mau tidak mau dia harus mengulang lagi pertanyaan yang sama. Dan setiap kali mengakses, ketika pertama kali mengakses dan akses kedua itu soal diacak. Urutan soal berubah. Jadi mau tidak mau dia harus membaca ulang dan memahami maknanya. Seperti itu, Ibu. Mungkin jawaban saya. Terima kasih. Sudah Ibu, bagaimana dengan jawabannya Ibu Ayu tadi? Sampun. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu
peserta orientasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, demikian tadi seminar laporan hasil orientasi oleh Ibu Ayu Puspitasari SPD. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Lestari Damayanti MPD selaku mentor, dan kepada Bapak Ibu guru sekalian selaku peserta seminar orientasi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri acara seminar pada pagi hari ini, marilah kita tutup acara seminar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator, mungkin kalau banyak kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.